memperkenalkan diri, saya Marjuni SPD SD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 pada LPTK Universitas Lampung. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor UKG 201500376349 dengan nomor ujian 20218200486. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja retaker di SDN 01 Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Lumpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pembelajaran tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem. Demikian perkenalan diri. Mari saksikan video pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menerima materi dari Pak Guru. Siapa tadi yang berangkat lebih awal? Saya, Pak. Iya, Pak Guru minta bantuan untuk kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anak, setelah kita berdoa untuk menanamkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara atau kepada tanah air tercinta, supaya rasa nasionalisme dalam diri anak-anak itu tetap tertanam, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa kami. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita menyanyikan lagu nasional bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air. Untuk semangat kita. Masih ingat ya anak-anak ya, salam BPK? Salam BPK. Baik, ya, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita masih ingat pelajaran minggu kita yang lalu? Tema 4 tentang apa? Udara sehat, ya. Udara sehat tercipta dari sebuah lingkungan yang terjaga kebersihannya, juga selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, anak-anak,
saat ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Materi pembelajaran yaitu tentang komponen-komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak dengan membaca teks akan bisa mencari pikiran utama atau kalimat utama dari teks. Kemudian dapat membuat pertanyaan dari teks yang anak-anak baca. Kemudian anak-anak juga mampu menggolongkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Itu yang akan kita pelajari. Supaya kita semangat, coba tepuk semangatnya biar nanti pembelajarannya bisa anak-anak terima. Coba, masih ingat ya tepuk semangat? Masih, Nah, Pak. tepuk semangat. Belajarnya harus tetap semangat. Ya, silakan bukunya dikeluarkan. Kita masuk ke materi pembelajaran. Sebelum anak-anak belajar lebih lanjut, kita lihat dulu tayangan yang akan Pak Guru perlihatkan untuk anak-anak supaya bisa mengamati ya. Silakan nanti anak-anak amati gambar yang akan Pak Guru tayangkan ya. Oke, sudah? Setelah diamati, sekarang anak-anak lihat gambar yang sebelah kiri. Gambar apa anak-anak? Gambar pegunungan. Terus apa lagi? Ada penampakan apa di sana? Ada sungai, ada danau. Ya, itu gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan gambar apa anak? Gambar sungai dengan hewan. Apa lagi? Ada pepohonan. Gambar 1 dan gambar 2 itu ada perbedaan tidak? Perbedaannya apa? Yang gambar sebelah kanan tentang pegunungan, dan gambar sebelah kiri tentang sungai dan beberapa hewan. Oke, jadi anak-anak sudah bisa mengamati. Ya, itu gambar yang Pak Guru sampaikan. Ya, kita akan mempelajari tentang kehidupan atau ekosistem yang ada di alam ini. Ya, jadi anak-anak setelah ini baca teks supaya lihat ke depan. Terus, ya, coba kelompok 1 dibaca paragraf pertama. Setelah membaca teks tentang ekosistem, anak-anak disimak, sudah kita baca alinea 1 atau paragraf 1. Anak-anak bisa mencari pokok pikiran dari paragraf 1 yang menjiwai tentang ekosistem atau paragraf 1 tadi. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui atau mencari tentang pikiran utama? Mari kita pelajari terlebih dahulu. Ya, pikiran utama itu apa?
Gagasan pokok yang berisi prinsip sebagai dasar dalam suatu paragraf. Ya, jadi pokok pikiran utama itu adalah gagasan pokok yang berisi inti sebagai dasar di dalam suatu paragraf. Untuk mengetahui cara menentukan pokok pikiran itu ada dua. Yang pertama adalah yang angka 1, bacalah dengan cermat. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Jadi setelah dibaca kalimat utamanya itu yang mana? Baca, kayak tadi sudah dibaca, nanti anak-anak bisa menentukan yaitu pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Ya, jadi setelah mengetahui tentang pokok pikiran utama dalam sebuah paragraf, kita akan membuat sebuah pertanyaan. Jadi anak-anak nanti bisa bertanya dari teks yang sudah dibaca tadi. Sekarang kita tanya jawab dari teks yang sudah anak-anak baca. Sekarang anak-anak, lingkungan itu apa? Ayo, lingkungan itu apa? lingkungan adalah sebuah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Iya, jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sekarang makhluk hidup yang berada di lingkungan kita apa saja? Ayo, Sampai tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Oke. Selain daripada tumbuhan, hewan, makhluk hidup yang lain, ada lagi yang ada di lingkungan kita yaitu cahaya matahari. Ada lagi udara, air, tanah. Ya, untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Coba tempat makhluk hidup itu disebut apa? Lingkungan. Dalam sebuah lingkungan itu ada komunitas, mereka saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apa, anak? Ekosistem. Pintar, tepuk tangan buat siapa ini? Anton, tepuk tangan dulu ya. Ya, kelompok 4. Oke. Individual atau hidupnya sendiri, makhluk hidup tunggal. Contohnya apa? Ya, yang makhluk hidup individual atau tunggal. Pohon cemara, kemudian
Jelas ya tentang ekosistem? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita menentukan kalimat utama. Paragraf yang pertama kalimat utamanya mana? Iya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah kalimat utama atau pikiran utama dalam paragraf, kemudian dijabarkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Jadi anak-anak udah bisa ya menentukan paragraf utama. Ya, setelah kita mempelajari dan membaca teks, kemudian mengetahui tentang kalimat atau pikiran utama dalam sebuah paragraf, sekarang anak-anak sudah membentuk kelompok-kelompok. Ya, ini ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan anak-anak berdiskusi, ngobrol dengan kawannya sesama kelompoknya untuk mencari pikiran utama dari paragraf yang kita baca tadi. Kelompok 1 berarti paragraf 1. Kemudian ini kelompok 4 tadi baca paragraf berapa? 2. Yang ini paragraf 3. Yang ini paragraf 4. Silakan anak-anak berdiskusi untuk mencari pikiran utama dari paragraf masing-masing. Yuk, silakan. Yang kelompok sudah, kelompok 1 sudah selesai. Setelah selesai berdiskusi, silakan saling bertukar hasil dari diskusi kalian. Kelompok 3 bisa bertukar dengan kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 untuk mengetahui hasil diskusi masing-masing kelompok. Baru nanti perwakilan bisa menyajikan hasil diskusi yang anak-anak lakukan. Sudah? Oke. Ya, silakan bertukar dengan kelompok 2. Biar bisa tahu hasil diskusi masing-masing dari pokok pikiran paragraf yang anak-anak lakukan. Oke, kalau sudah dicatat yang dari kelompok 1 tadi hasilnya mana, dicatat di buku kalian. Sudah? Oke, kalau sudah, mungkin anak-anak ada yang ingin membacakan hasil diskusi menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Kan ada? Oke, silakan. Kelompok 1. Yang lain dengarkan ya. Hasil dari diskusi kelompok 1 tadi. Ya, hasil yang dari kamu, kemudian yang dari kelompok 4. Oke, silakan. Hidup dan tak hidup di semua lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, coba betul nggak? Paragraf berapa tadi? Yang kelompok 1 tadi bacanya paragraf berapa? Paragraf 1. Hasil diskusinya mana? Ya, ini tadi kelompok 4. Oke, kelompok 4 bagi hidup dan tak hidup di semua lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya. Kelompok 4. Ya, silakan dibacakan. Terus? Ya, jadi kalimat utamanya atau pikiran utamanya yang kelompok 3 dan kelompok 2. Siapa yang mau maju? Satu orang aja.
sebuah paragraf itu adalah kalimat yang menjiwai dari seluruh bacaan dalam paragraf tersebut. Bisa terletak di pertama, bisa di tengah, atau bisa juga di akhir kalimat. Dari penyampaian kelompoknya masing-masing tadi, ada nggak yang ingin memberi tanggapan dari pokok pikiran setiap paragraf yang disampaikan oleh kawan-kawannya tadi? Mungkin di kelompok 1 kalimat utamanya bukan itu Pak, bisa anak-anak memberi tanggapan, tetapi harus juga bisa memberikan alasan. Atau memang sudah pas? Pas? Paragraf pertama itu kalimat utamanya adalah semua makhluk hidup. Iya. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2. Tadi hasil diskusinya tempat individu tinggal disebut habitat. Ya, jadi tempat tinggal sebuah makhluk hidup itu namanya habitat. Betul atau salah? Betul. Berarti nggak ada tanggapan? Coba pas kalimat utamanya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Ya, setelah kita mempelajari tentang kalimat utama, anak-anak sudah bisa membuat kalimat utama. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis-jenis makanan. Jadi kita baca teks yang Pak Guru siapkan. Baca dulu teksnya tentang jenis-jenis makanan hewan. Oke, kita baca kelompok 2 dulu, paragraf yang pertama. Ya. 1, 2, 3. Selanjutnya kita mengumpulkan informasi dari teks yang anak-anak baca. Ya. Teks yang anak-anak baca tadi tentang apa? Jenis makanan hewan. Makanan hewan. Jenis makanan hewan ada? Ada 2. Apa saja? Iya, oke ya. Jadi jenis makanan hewan itu ada yang dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian maupun dari hewan lain. Hewan. Oke, kita akan mengenal tentang jenis-jenis dan makanan hewan. Ya, kita lihat di tayangan berikut. Silakan siapkan alat tulisnya dan bukunya. Ya, dari bacaan yang anak-anak lakukan tadi, kita akan mengenal jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama apa ini? Hewan sapi. Iya, sapi termasuk hewan atau hewan pemakan tumbuhan. Ya. Selain sapi apa saja hewan yang memakan
daging contohnya apa saja? Singa, buaya, Harimau, kucing, dan lain-lain. Ada burung elang juga, itu termasuk hewan pemakan daging. Jadi hewan itu dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, dibagi menjadi tiga. Satu, hewan pemakan tumbuhan. Dua, hewan pemakan buah-buahan atau bijian. Yang ketiga, hewan pemakan daging. Ya, contoh-contohnya sudah paham ya tadi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis hewan dan makanannya, silakan anak-anak dari kelompoknya tadi, dari teks tadi, silakan dibuat catatan tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ya, kita selanjutnya untuk membuat pertanyaan dari teks yang anak-anak baca. Silakan buat pertanyaan dari teks yang anak-anak baca. Sudah? Sudah ada yang dapat pertanyaan? Sudah, oke. Kelompok sini sudah, kelompok 4 sudah. Dari teks yang tadi dibaca tentang jenis-jenis makanan hewan sudah buat pertanyaan? Sudah. Coba kelompok 3 dulu deh. Apa pertanyaannya? Apa? Ya, coba. Karnivor itu kelompok hewan pemakan apa? Pemakan daging. Oke. Sip. Oke, ini kelompok 1. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi berapa? 2. Jadi jenis makanannya dari teks tadi ada berapa? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang benar yang mana nih? 2. Apa saja? Tumbuhan dan hewan lain. Dan setelah itu kita sudah selesai mempelajari materi pada sore hari ini. Kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak akan Pak Guru bagikan soal, silakan dikerjakan. Ya? Oke? Iya, oke. Ini cara pengerjaannya secara berkelompok ya. Ini Pak Guru bagikan LKPD Bahasa Indonesia. Nanti di sana ada perintahnya. Silakan dikerjakan di lembar LKPD-nya. Ya, silakan. Soalnya sudah ada. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD 1? Sudah. Oke, kalau sudah, supaya hasil anak-anak nanti bisa terlihat oleh kawannya, silakan ditempel di dinding atau di bagian mana yang bisa dilihat oleh kawannya. Silakan hasilnya ditempel. Itu ada paku. Ya, tempelkan saja. Iya. Ayo yang lain silakan ditempel. Bisa di sana, bisa di sana. Setelah hasil dari LKPD 1, sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD 2. Ya, LKPD 2 Pak Guru bagikan yaitu anak-anak mengerjakan LKPD muatan IPA. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 2. Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD 2? Sudah. Selesai. Kalau sudah selesai, anak-anak
bisa melihat hasil dari LKPD 1, kemudian anak-anak membacakan hasil dari lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan. Ya, silakan kelompok 4 diambil tadi LKPD 1-nya dibacakan dan LKPD 2-nya dibacakan. Ya, sini silakan ke depan di bawah. LKPD 1-nya mencari pikiran. Iya, paragraf 1 apa tadi? Pikiran utamanya? Ya, paragraf 2. Paragraf 3. Beberapa hewan memakan hewan yang berpikir sebagai makanannya. Oke. Kemudian membuat pertanyaan. Ya, pertanyaan dari LKPD 2. Yang LKPD 2. Ada berapa jenis makanan hewan? Dari teks tadi ada berapa jenis makanan hewan? Kata kelompok 4. 2. Ada 2. Oke. Lanjut. Apa contoh hewan pemakan tumbuhan? Apa contoh hewan pemakan tumbuhan? Kambing, gajah, Oke, yang ketiga. Apa sebutan hewan pemakan daging? Apa sebutan hewan pemakan daging? Harimau. Sebutannya? Karnivora. Oke, bagaimana untuk kelompok 4? Cukup? Oke, cukup. Nah, cukup jelas anak-anak sudah bisa mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, sekarang kita sudah selesai pembelajaran, maka kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama kesimpulannya adalah tentang menentukan pikiran utama pada sebuah paragraf, yaitu kita membaca teks dengan seksama, dibaca semua dengan teliti, kemudian dari teks itu kita mencari kalimat utama. Kemudian dari teks yang kita baca, anak-anak juga bisa membuat pertanyaan yang jawabannya ada di teks yang sudah disajikan atau dibaca. Kemudian pengelompokan hewan. Kelompokan hewan berdasarkan apa tadi? Jenis makanannya. Ada 3 kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada apa tadi? Ada herbivora itu pemakan tumbuhan. Yang kedua karnivora pemakan daging. Yang ketiga omnivora pemakan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya hewan pemakan tumbuhan: sapi, kuda, jerapah, gajah dan lain-lain. Yang pemakan daging: singa, anjing, harimau, singa dan sebagainya. Terus yang ketiga pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ada ayam, bebek dan lainnya. Oke ya, cukup jelas ya anak-anak ya. Pembelajaran hari ini tentang menentukan pokok pikiran utama dari sebuah paragraf, membuat pertanyaan, dan juga kita mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalau sudah jelas, nanti Pak Guru bagikan soal, silakan dikerjakan dengan jujur, dikerjakan sendiri untuk mengukur kemampuan belajar anak-anak pada pagi ini. Ya, kemudian setelah itu kita sudah selesai melakukan pembelajaran.
Silakan anak-anak berkemas-kemas dan nanti salah satu kawan itu bisa memimpin doa. Ya. Baik, sebelum kita berdoa di akhir pembelajaran pada pagi hari ini, untuk pertemuan pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang cara meringkas teks non fiksi dari materi yang Pak Guru berikan. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang daur hidup pada hewan. Ya, ini untuk pertemuan berikutnya. Sekarang kita pimpin doa. Semoga perjalanan pulang nanti bisa berjalan dengan selamat. Ilmu yang Pak Guru berikan bisa anak-anak pahami. Silakan satu orang untuk memimpin doa sebelum pulang. Ya, Mas silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang terlebih dahulu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pagi ini Bapak akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.